Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sukmawatika dengan NIM L0212210065 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dan merupakan salah satu mahasiswa dari kelas dasar-dasar pengelolaan perikanan F. Guna untuk memenuhi salah satu tugas individu yang diberikan oleh dosen pengampu, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang mana judul jurnal tersebut yaitu Model Pengelolaan Perikanan Karang di Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi langsung saja di sini saya akan mempresentasikan yaitu jurnal dengan judul Model Pengelolaan Perikanan Karang di Taman Nasional Karimun Jawa. Yang mana jurnal ini ditulis oleh Ririn Irnawati, Domu Simbolon, Budi Wiryawan, Bambang Murdianto, dan Tri Wiji Nurani. Nah, adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu pada tahun 1999 Karimun Jawa ditetapkan sebagai taman nasional dengan nama Taman Nasional Karimun Jawa atau dikenal dengan TNKJ dengan pengelolaan berdasarkan zonasi. Nah, TNKJ ini memiliki luas zona PPT mencapai 93% dari luasan total wilayah TNKJ. Namun, perikanan tangkap pada wilayah ini cenderung stagnan dan bahkan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Perikanan karang merupakan salah satu kegiatan perikanan tangkap yang sudah berkembang jauh sebelum taman ini ditetapkan sebagai taman nasional. Namun, kondisinya ini masih belum optimal, sehingga meskipun produksi perikanan karang sejak tahun 2005 sampai 2008 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan dan dianggap tidak optimal dikarenakan juga ada penangkapan karang ikan yang dilakukan menggunakan alat tangkap murawami yang dibawa oleh nelayan-nelayan dari Kepulauan Seribu ke Karimun Jawa pada tahun 2000-an. Nah, padahal seharusnya pada taman ini dilakukan pengelolaan yang baik karena merupakan taman nasional yang mana pengelolaan itu harus sesuai dengan konservasi dan untuk melestarikan keberlanjutan sumber daya ikan dan habitatnya, sehingga dilakukan penelitian tentang model pengelolaan perikanan karang di Taman Karimun Jawa ini. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada pengumpulan data menggunakan metode survei, kemudian ada analisis data yang mana komoditas unggulannya itu menggunakan metode Comparative Performance Index atau biasa dikenal dengan CPI. Kemudian ada potensi sumber daya ikannya menggunakan metode model bioekonomi. Kemudian ada optimasi jumlah alat tangkap menggunakan metode linear goal programming atau disingkat dengan LGP. Kemudian ada untuk pemilihan teknologi penangkapan tepat guna menggunakan metode analisis multikriteria, dan kemudian ada kelayakan usaha menggunakan metode dengan dihitung kriteria keuntungan usahanya, mulai dari analisis imbang, penerimaan dan biaya atau disimbol dengan R per C, ada payback period atau disimbol dengan PP, ada return of investment atau disimbolkan dengan ROI, kemudian ada net present value atau disimbolkan dengan NPV, kemudian ada net benefit cost ratio atau disimbolkan dengan net B per C, kemudian ada internal rate of return atau disimbolkan dengan IRR. Kemudian ada dari analisis kebijakan dan kelembagaan menggunakan metode DESK. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama ada komoditas unggulan, yang mana pada pengelolaan perikanan karang yang dikaji dalam sistem perikanan karang dengan 3 subsistem. Yang pertama itu ada subsistem sumber daya ikan, ada subsistem usaha, dan ada subsistem kelembagaan. Nah, integritas dari ketiga subsistem ini tersebut digunakan untuk membuat pengelolaan perikanan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, dapat kita lihat pada layar bahwa pada tabel 1 merupakan nilai CPI jenis-jenis perikanan karang atau ikan karang hasil tangkapan di wilayah Taman Nasional Karimun Jawa. Nah, pada yang pertama itu ada 3 jenis ikan karang yang didapatkan pada wilayah ini. Yang pertama ada ikan kue dengan LQ produksi yaitu 81,29 dan LQ nilai produksinya itu 62,29 sehingga memiliki peluang pasar dengan jumlah 1. Nah, adapun dengan olahan CPI-nya yaitu LQ produksinya 4.394,05, kemudian LQ nilai produksi
produksinya 6.167,33 dengan peluang pasar 100, dan dengan jumlah totalnya itu ada 10.661,38. Kemudian yaitu ada ikan karapu yang mana LQ produksinya itu 23,08 dengan LQ nilai produksi 34,19 dengan peluang pasar 3. Kemudian olahan CPI-nya itu ada LQ produksinya yaitu 1247,57 dengan LQ nilai produksi 3.385,15 dengan peluang pasar 300, sehingga jumlahnya itu ada 4.932,72. Yang ketiga itu ada ikan ekor kuning yang mana LQ produksinya 24,17 dengan LQ nilai produksi 54,93 dengan peluang pasar 1. Kemudian olahan CPI-nya ada LQ produksi yaitu sebesar 1.306,49 dengan LQ nilai produksi 5.438,61 sehingga peluang pasarnya itu 100 dengan jumlah keseluruhan 6.845,10. Selanjutnya yaitu kajian dengan subsistem sumber daya ikan. Dapat kita lihat pada layar terdapat dua gambar, yang mana ini menunjukkan bahwa potensi lestari atau MSY ikan karang di TNKJ itu sekitar 174.225,68 kg per tahunnya, yang mengacu pada hal produksi ikan pada tahun 2008 dan 2009. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 1. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan sudah terbilang pemanfaatan ikan yang overfishing. Yang selanjutnya itu pada gambar 2 menunjukkan jumlah effort optimum pada saat MSY sebanyak 11.873 unit dan MEY sebanyak 8.000 unit. Selanjutnya yaitu ada kajian subsistem usaha, yang mana yang pertama itu ada optimasi jumlah alat tangkap. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel terdapat 3 alat tangkap. Yang pertama itu pancing ulur dengan jumlah nilai optimal 1.412 dan jumlah aktualnya itu 1.412, sehingga tidak direncanakan adanya penambahan ataupun pengurangan. Kemudian yang kedua ada alat tangkap bubu dengan nilai optimal 120 dan nilai aktualnya itu 135, sehingga dari nilai ini dapat diketahui bahwa tidak ada rencana penambahan namun dilakukan pengurangan sebanyak 15. Yang ketiga itu ada alat tangkap muroami dengan nilai optimal 1 dan jumlah aktual 1, sehingga tidak dilakukan rencana penambahan ataupun pengurangan pada alat tangkap ini. Nah, di sini ada subsistem usaha dari poin kedua yaitu teknologi penangkapan tepat guna, yang mana yang pertama itu ada pancing ulur. Dia memiliki aspek biologi sebanyak 0,63, aspek teknisnya itu 0,75, kemudian aspek sosialnya 0,79 dan aspek ekonominya itu 0,77 dengan rata-rata nilai 0,71, sehingga yang kedua yaitu ada alat tangkap bubu. Nah, yang mana aspek biologinya 0,69 dengan aspek teknisnya itu 0,30, kemudian aspek sosial 0,50 dan aspek ekonomi 0,78 dengan nilai rata-rata 0,57. Yang ketiga itu ada alat tangkap muroami, yang mana aspek biologinya itu 0,50, kemudian teknisnya 0,29, kemudian aspek sosialnya itu ada 0,31 dan aspek ekonominya itu 0,40. Jika berdasarkan nilai yang kita lihat pada tabel dan yang saya sebutkan tadi, dapat kita katakan bahwa di sini pancing ulur merupakan alat tangkap dengan prioritas pertama, kemudian bubu dengan prioritas kedua, dan muroami sebagai prioritas ketiga. Selanjutnya yaitu ada kelayakan usaha perikanan, yang mana dapat kita ketahui bahwa dia memiliki standar dari total cost, juga standar dari R per C dengan standar di atas 1, kemudian standar PP-nya itu di atas 0, kemudian standar ROI-nya itu di atas 30%, kemudian standar NVP-nya itu di atas 0, kemudian net B per C-nya itu standarnya di atas 1 dan IRR-nya standar di atas 8%. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel pancing ulur, jenis alat tangkap pancing ulur ini memiliki total cash 55,14 dengan nilai R per C itu sebanyak 1,39, nilai PP-nya 0,91, nilai ROI-nya itu 110, nilai NVP-nya itu 134,84, nilai net B per C-nya itu 3,70.
dengan nilai IRR sebanyak 108. Kemudian jenis alat tangkap bubu yang mana total cost-nya itu 70,01 dengan R per C nilainya itu 1,42, kemudian nilai PP-nya itu 0,50, kemudian nilai ROI-nya itu ada 201, kemudian NVP-nya itu 216,18, kemudian untuk nilai net B per C-nya itu 7,21 dan IRR-nya itu 201. Kemudian yang ketiga adalah alat tangkap Murawami dengan total cost-nya itu 85,12, R per C-nya itu nilainya 1,32, PP-nya nilainya 1,13, kemudian ROI-nya itu nilainya 88, NVP-nya nilainya 189,14 dan net B per C-nya itu 2,97 dan IRR-nya itu sebanyak 85. Sehingga jika kita lihat pada tabel dan saya sebutkan tadi, rata-rata itu nilainya sudah memenuhi standar. Jadi dapat dikatakan bahwa kelayakan usaha perikanan ini sudah terbilang layak, karena dari hal tersebut tadi bahwa nilai-nilai dari syarat dari kelayakan usaha ini sudah memenuhi standar dari alat tangkap, pancing ulur, bubu maupun Murawami. Kebijakan dan kelembagaan, yang mana subsistem kebijakan dan kelembagaan ini mencakup yang pertama itu ada peraturan kebijakan yang berlaku pada pengelolaan perikanan di Taman Karimun Jawa ini. Nah, seperti yang saya tampilkan pada tabel di sini ada beberapa peraturan undang-undang yang berlaku. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1990 tentang KSAHE, yang mana latar belakang dari undang-undang ini yaitu untuk mengatur semua aspek yang berkaitan dengan konservasi, baik itu ruang maupun sumber daya alamnya. Nah, yang mana undang-undang ini memiliki mandat, yang mana mandatnya itu untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, kemudian pengawetan keanekaragaman jenis serta pemanfaatan secara lestari dari SAHE. Kemudian adapun implementasi dari undang-undang ini yaitu telah memiliki mandat hukum yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya pengelolaan kegiatan perikanan ini tidak dapat disamakan dengan pengelolaan perikanan yang berbasis di daratan. Nah, adapun kendalanya yaitu paradigma dari konservasi lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan kurang menitikberatkan pada aspek pemanfaatannya. Nah, yang kedua ada peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, yang mana latar belakang dari undang-undang ini yaitu pemanfaatan sumber daya ikan yang belum memberikan peringkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, mandat dari undang-undangnya ini yaitu untuk menerapkan 11 prinsip pengelolaan perikanan. Adapun implementasinya yaitu undang-undang ini telah memiliki mandat hukum yang jelas. Namun kendalanya yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga untuk membentuk pengelolaan yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang itu mandatnya latar belakang dari undang-undang ini yaitu untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Adapun mandat dari undang-undang ini yaitu wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta daerah yang terkaitnya. Nah, adapun implementasinya yaitu undang-undang ini telah memiliki mandat hukum yang jelas, tetapi karena konsep ekosistem lebih diterapkan dalam undang-undang ini itu belum optimal. Nah, sehingga kendala dari undang-undang ini yaitu undang-undang ini belum dijiwai falsafah konsep ekosistemnya. Nah, mungkin pada kali ini saya hanya menjelaskan peraturan undang-undang tersebut. Nah, untuk peraturan undang-undang yang lainnya itu dapat teman-teman baca pada slide ini, yang mana di sini sudah saya tampilkan beberapa peraturan undang-undang lainnya. Selanjutnya itu di sini ada kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan perikanan karang di Taman Karimun Jawa ini. Seperti yang kita lihat, yang pertama itu ada lembaga BTNKJ yang mana memiliki peran sebagai pengelola Taman Nasional ini. Nah, adapun arah kebijakan dari BTNKJ ini yaitu terwujudnya pengelolaan KSAHE di TNKJ untuk menjamin keberlangsungan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang berdasarkan pada prinsip kelestarian yang didukung kelembagaan dan kemitraan yang kuat. Nah, yang kedua itu ada Lembaga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, yang mana dia sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan perikanan yang memiliki arah kebijakan yaitu terwujudnya pengelolaan
Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan yang mandiri dan sejahtera. Nah, yang ketiga yaitu ada dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang mana dia memiliki peran yang sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, yaitu sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan perikanan. Namun arah kebijakan dari lembaga ini yaitu pembangunan perikanan yang berorientasi pada pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan di Karimun Jawa sebagai daerah perlindungan laut dan pengembangan usaha perikanan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya itu ada lembaga dari kelompok nelayan, yang mana dia sebagai wadah komunikasi nelayan dengan arah kebijakan yaitu pengembangan usaha perikanan karang, pengembangan kapasitas sumber daya nelayan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Selanjutnya itu ada dari lembaga LSM dengan sebagai pengelola dan peneliti bersama, yang mana dia memiliki arah kebijakan yaitu terwujudnya taman ini yaitu Taman TNKJ yang mampu melindungi keanekaragaman SAHE sebagai pusat kawasan konservasi laut. Selanjutnya itu ada dari lembaga pemerintah Kabupaten Jepara, yang mana dia sebagai pemegang kewenangan pengelolaan wilayah ini dengan arah kebijakan yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan melestarikan fungsi ekosistem menuju terwujudnya hubungan yang seimbang, serasi dan selaras antara manusia dan lingkungannya yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Karimun Jawa. Selanjutnya yaitu ada lembaga kelompok usaha bersama atau KUB, yang mana sebagai pengelola usaha dan koordinasi dari anggotanya dengan arah kebijakannya itu untuk pengembangan kegiatan usaha perikanan, baik usaha penangkapan maupun usaha turunannya. Selanjutnya ada lembaga pendidikan, yang mana dia sebagai peneliti dan mengumpulkan data dan informasi perikanan, yang dia menetapkan arah kebijakannya itu yaitu pengembangan data dan informasi terkait kegiatan perikanan karang di Kepulauan Karimun Jawa. Nah, di sini saya tampilkan dari tabel dari hasil akhir dari model pengelolaan perikanan karang pada Taman Karimun Jawa, yang mana model pengelolaan perikanan karang dengan fokus 3 kajian, yang mana komoditas unggulan yang dapat dijadikan fokus untuk pengembangan kegiatan perikanan karang di TNKJ. Nah, pengelolaan dan pengembangan perikanan karang di TNKJ ini diarahkan pada perikanan karang yang telah ada di TNKJ, yaitu dengan pancing ulur dan bubuh dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya ikan karang dan prinsip keberlanjutannya. Nah, kemudian model pengelolaan juga dirancang untuk mengakomodir kegiatan perikanan yang telah berkembang di TNKJ ini. Selain itu, diperlukan pembentukan kelembagaan terpadu untuk melakukan pengelolaan perikanan karang di TNKJ. Nah, model pengelolaan ini telah dirancang untuk dapat membangun kegiatan perikanan karang yang efektif dan efisien serta mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada sistem saat ini. Jadi berdasarkan hasil dan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya ikan karang di Karimun Jawa sebesar 174.226 kg per tahunnya, dan MSY-nya ini sebanyak 11.873 unit dan MAY-nya sebanyak 8.000 unit. Nah, kemudian adapun jumlah alat tangkap optimal untuk memanfaatkan ikan karang di Karimun Jawa adalah sebanyak 1.412 unit pancing ulur, 120 unit bubu, sehingga perlu dilakukan pengurangan sebanyak 15 pada alat tangkap bubu ini. Nah, adapun teknologi penangkapan terpilih untuk pemanfaatan ikan karang di Karimun Jawa adalah alat pancing ulur dan bubu, yang mana tingkat kelayakan usaha dari pancing ulur, bubu, dan murawami ini masih bernilai positif dan layak untuk terus diusahakan dan dikembangkan. Nah, di samping itu terdapat kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan untuk pengelolaan perikanan karang di Karimun Jawa yang perlu dikoordinasikan lagi secara bersama antar stakeholder yang terlibat sehingga pengelolaan yang didapatkan dapat lebih optimal. Nah, kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan perikanan karang ini meliputi kelompok dari nelayan, BTNKJ, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, kemudian ada pemerintah daerah, KUB, LSM, dan ada lembaga pendidikan. Jadi itulah tadi video presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.